Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas sejarah Tengku Jalaluddin Faqih yang dikenal dengan Tengku Cik Japakeh. Makam beliau terletak di dua tempat. Yang pertama di Desa Leu, Kecamatan Dari Marah, Kabupaten Aceh Besar. Yang kedua terletak di Desa Dayah Kurut, Kabupaten Pidijaya. Sebuah kerajaan Aceh Darussalam terbentuk awal mulanya hanyalah berupa kerajaan-kerajaan kecil di berbagai daerah. Melalui dari pantai timur hingga pantai barat, dari beberapa kerajaan yang muncul sebelum kerajaan Aceh Darussalam, salah satu kerajaan yang ikut menjadi bagian dari kerajaan Aceh Darussalam adalah Kerajaan Sanghela. Kerajaan Sanghela terdapat di kawasan Meredu hingga Ulegli, yang dibawa oleh bangsa Ceylon, bangsa Melayu tertua yang mendiami kawasan Asia Tenggara, tepat di daerah Myanmar dan sekitarnya. Kerajaan Sanghela masuk ke dalam wilayah Kerajaan Pedir di bawah naungan Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan-Sultan Aceh bekerja sama dengan Kesultanan Otonom Turki untuk memperkuat keamanan wilayah yang diganggu oleh bangsa Eropah. Jalinan kerjasama dengan Turki berhasil menutup lubang dengan berbagai hal, terutama sektor perperangan. Turki membentuk Aceh dengan mengirim meriam, kapal-kapal layar yang besar, para ahli-ahli perang hingga ahli pembuat senjata pun ikut serta. Dari banyak pasukan ini, ada yang memilih menetap dan menikah dengan wanita Aceh. Dengan menetapnya sebahagian pasukan Turki di Aceh mengakibatkan lahirnya anak Aceh berdarah Turki. Salah satunya adalah Tengku Japakeh. Tengku Japakeh bernama asli Jalaluddin. Ayahnya berasal dari Khoja, Turki. Tengku Japakeh merupakan seorang ulama dan diplomat yang handal pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Masyarakat Meredu saat itu memanggil beliau dengan nama singkat yaitu Japakeh, yang bermakna Tengku Jalaluddin dari Faqih. Tengku Japakeh tinggal di pedalaman Meredu, tepatnya di Rawa, sebuah padang savana yang luasnya ribuan hektar. Setiap tahunnya, binatang buas seisi rimba akan turun ke situ. Ketika Kesultanan Aceh Darussalam diperintahkan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 Masehi sampai dengan 1636 Masehi. Kawasan tersebut dijadikan sebagai kamp pelatihan militer dan Tengku Japakeh diangkat sebagai panglima. Saat Kesultanan Aceh Darussalam ingin menyerang Semenanjung Melaka, Sultan Iskandar Muda melakukan perekrutan pasukan. Beliau dijalankan dari kampung-kampung dengan para pasukannya untuk menjaga setiap para pemuda yang berada di wilayah yang dilaluinya untuk sama-sama menaklukkan Semenanjung Melaka. Setelah melalui perjalanan dari Bandar Aceh, Aceh Besar, Pidi hingga ke Meredu, pasukan Sultan Iskandar Muda beristirahat di Meredu sambil menunggu Tengku Japakeh dan pasukannya dari Rawa. Al-Kisah. Sebelum Sultan Iskandar Muda sampai di Meredu, Tengku Japakeh dan para pasukannya telah menunggu Sultan terlebih dahulu. Akan tetapi karena pasukannya tak kunjung tiba, Tengku Japakeh menyuruh pasukannya untuk kembali ke Rawa. Ketika Sultan tiba, Meredu tidak ada yang menyambutnya. Akibatnya Sultan marah dan mengirim seorang pasukan untuk memanggil Tengku Japakeh di Rawa. Setelah Tengku Japakeh kembali turun ke Meredu untuk menemui Sultan, beliau langsung meminta maaf. Sultan ketika itu marah besar. Karena Tengku Japakeh tidak terima Sultan marah, dengan suara yang sangat lantang Tengku Japakeh menyuruh para pasukan untuk kembali ke Rawa. Kita kembali segera ke Rawa. Tidak perlu kita memulaikan orang yang tidak mau menerima hormat kita. Sultan yang ingkar janji datang tidak pada waktu yang dijanjikan. Mendengar suara Tengku Japakeh yang lantang dan bengis itu, Sultan pun terdiam dan minta maaf dan sadar akan kesalahannya. Memang sejak dulu para panglima dari Meredu dikenal sebagai seorang miliki karakter suara yang keras. Matanya terbelak saat marah sehingga ada yang menyebut masyarakat Meredu mata husumetaga, yakni mata terbelak dan suara yang keras. Setelah semua pasukan siap,
Sultan mengadakan rapat besar bersama Ulai Balang dan Panglima Besar dari negeri Pidi dan Meredu. Dalam rapat tersebut yang hadir adalah tokoh-tokoh penting seperti Tengku Japakeh, Tengku Malim Dagang, Tengku Cik Panti Gelima dari negeri Meredu. Sementara dari Pidi yang hadir adalah Bentara Blang Ratna Wangsa, Mertro Adam, Bantara Kemangan, Bentara Semasat Gelumpang Payung, dan Bentara Putung Mukim 9 Sehingga Indra. Rapat yang dilakukan dengan tokoh-tokoh tersebut memutuskan bahawa semua masyarakat Pidi dan Meredu mendukung perperangan dan menyetujui Panglima Malim Dagang sebagai Panglima untuk memimpin perperangan. Setelah pulang dari Melaka, Tengku Japakeh tidak kembali lagi ke Blang Rawa, tetapi beliau menetap di Kampung Dayah Krut. Selama menetap di sana, beliau membangun sebuah masjid yang sampai sekarang masih dijumpai. Tengku Japakeh wafat pada tahun 1651 Masehi dan dimakamkan di Kampung Dayah Krut, Kecamatan Merah Dua, Kabupaten Pidi Jaya. Dalam satu riwayat menceritakan bahawa Tengku